Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK, jumpa lagi dalam program wawancara khusus. Kali ini kami akan mewawancarai Bapak Inung Widi Setiadi. Beliau adalah Presiden Direktur PT Syariah Multi Finance Astra. Jadi salah satu anak perusahaan di VIF Group. Untuk lebih enaknya mungkin kita buka masker dulu ya. Kita juga udah tetap prokes, kita sudah tes antigen juga tadi, jadi insya Allah mudah-mudahan kita sehat. Selamat sore Pak Inung, atau saya panggil Mas Inung aja ya, biar lebih dekat. Selamat sore Mas Prapto. Terima kasih nih sudah menerima kami untuk program wawancara khusus. Ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa kita tanyakan ke Mas Inung, terutama seputar pembiayaan syariah yang ditangani oleh PT SMA ya, Syariah Multi Finance Astra. Kita tahu selama ini FIF Group ini kan lebih dikenal sebagai perusahaan yang membiayai kredit kendaraan bermotor. Nah ternyata ada pembiayaan syariahnya nih. Mungkin bisa ceritakan nih gimana ceritanya itu? Oke, terima kasih Mas Prapto. Sebenarnya VIF Group ini punya unit usaha syariah atau sering disebut UUS untuk pembiayaan sepeda motor dengan platform syariah. Sebenarnya udah cukup lama, udah di tahun 2005. Ya memang ya seperti yang terjadi secara nasional, memang portofolio pembiayaan syariah nggak lebih dari 10%. Jadi kadang memang kurang begitu dikenal sebenarnya. Nah sementara untuk PT SMA sendiri itu didirikan tahun 2016, tapi izin operasi kita baru tahun 2019. Kita kalau PT SMA mungkin lebih dikenal dengan nama brandingnya Amitra ya, Mas ya, yang memang lebih fokus untuk pembiayaan haji dan umroh. Jadi ya itu cikal bakal pembiayaan di Amitra. Memang dasarnya dari UUS-nya PT FIF, tapi UUS VIF masih ada, UUS VIF untuk penanganan pembiayaan syariah untuk sepeda motor. Nah, kenapa Amitra dibentuk, atau kenapa VIF mencoba membuat pembiayaan syariah? Karena memang kita sadar bahwa masyarakat di Indonesia ini hampir 90% penduduknya muslim, dan kita juga lihat bahwa semakin hari pemahaman tentang tuntutan tentang produk syariah kan semakin tinggi. Jadi saya rasa Astra juga mengambil kesimpulan bahwa memang kita harus mulai gitu. Walaupun saat ini portofolio masih kecil, tapi kan harus dimulai untuk menjadi besar gitu. Nah, mungkin ceritanya seperti itu gitu. Ada problem nggak atau tantangan bahwa selama ini kan yaitu image kredit mohon maaf lah kadang dikaitkan dengan riba, kemudian sekarang masuk di syariah misalnya gitu ya. Tantangan cukup banyak kalau di syariah, perkembangan, makanya perkembangan ekonomi syariah, ekosistem pembiayaan syariah atau perekonomian syariah juga memang harus tumbuh secara beriringan bersama-sama. Hambatan bisa jadi dari sisi masyarakat sendiri, atau kedua juga bisa dari internal perusahaan pembiayaan syariah sendiri. Jadi kalau hambatan dari masyarakat terkait image, image tentang loh kan sama aja, apa sih bedanya gitu. Ya kadang-kadang memang sedikit sulit menjelaskan perbedaannya, karena kadang-kadang masyarakat lebih lihat rasanya gitu. Saya bilang rasanya kadang justru kadang malah menurut saya pembiayaan syariah lebih mahal, karena memang pembiayaan syariah kita dapat fundingnya juga dari bank syariah, bank syariah juga jumlahnya terbatas, jadi kadang-kadang cost of fund-nya bisa lebih mahal. Nah, kedua dari sisi internal, yang paling utama adalah dari sisi SDM, Mas Prapto. SDM yang ngerti tentang syariah memang terbatas, tapi alhamdulillah belakangan banyak universitas, banyak perguruan tinggi yang sudah membuka membuka program studi atau jurusan ekonomi syariah. Semoga ini akan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan SDM syariah di pembiayaan syariah. Nah,
Di lain hal, pada saat transaksi syariah itu beda sama konvensional ya. Kalau konvensional begitu orang ditawarin konvensional kan dia tinggal lihat, oke, angsuran berapa, deal gitu kan ya. Tapi kalau pembiayaan syariah mau nggak mau kita harus jelasin gitu. Ya, kita harus customer pasti harus nanya, apa sih pembiayaan syariah, bedanya apa. Nah, itu tantangan tersendiri buat marketing kami di depan gitu. Kalau dia nggak kuat pemahamannya, kalau dia kurang mengerti, akhirnya kan susah gitu, susah untuk menjelaskan. Nah, ini yang mau nggak mau memang literasi dan edukasi pembiayaan syariah memang ya bersama-sama dengan regulator OJK memang kita harus selalu rajin melakukannya gitu. Ya, membuat apa ya, masyarakat juga mulai ngerti, oh bedanya di titik mana sih, bukan soal rasa tapi soal proses, soal akad, itu yang paling penting gitu. Harus ada edukasi terus menerus ya ibaratnya kepada literasi masyarakat, dan edukasi yang terus menerus yang harus kita lakukan. Mas, ini kan tadi disebutkan mulai running lah ibaratnya 2019 ya, 2020 ada musibah ya, Maret kan Indonesia kemudian dinyatakan positif COVID dan kemudian sampai sekarang. Nah, bagaimana nih baru muncul ibaratnya bayi belum baru bisa tertatih-tatih kemudian terantam oleh sebuah badai ya. Badai yang tapi badai pasti berlalu gitu. Gimana tuh? Ya itu tantangan tersendiri. Pada saat kita begitu izin sudah keluar tahun 2019, Amitra sudah kita bisa menjalankan strategi market kita udah oke, sesuai dengan target yang kita bebankan waktu itu sekitar ya total jamaah yang kita bisa berangkatkan ada sekitar 15.000 jamaah. Tahun 2020 kita menatap, sebenarnya menjelang tahun 2020 kita menatap tahun 2020 itu dengan lebih yakin karena kita memasang target 3 kali lipat. 3 kali lipat. Ya, karena ya istilahnya organ-organ kita kan sudah mulai dilengkapin, tim kita juga lakukan penambahan, cabang kita juga banyak membuka cabang-cabang baru. Pada awal tahun 2020 kita menargetkan 70.000 jamaah sebenarnya. Januari, Februari oke on the track sebenarnya sampai Maret akhir, begitu Maret akhir Corona udah mulai ini dan di Arab umroh nggak mulai jalan. Ya, kita juga nggak boleh melakukan interaksi kerumunan seperti itu, padahal cara jualannya di Amitra kan banyak kan lewat pengajian, majelis taklim, agen-agen kita kebanyakan ustadz kayak gitu. Jadi iya, jadi begitu 2020 langsung drop gitu kan ya. Nah, tapi artinya ini tuntutan jadinya kan ya, di tengah kadang-kadang di tengah kesempitan seperti ini, tentang banyak tantangan, mau nggak mau kita dituntut untuk lebih kreatif ya, inovatif ya. Amitra harus mau nggak mau kalau mau eksis ya kita harus cepat ciptakan produk-produk baru, lakukan pengembangan produk yang intinya tetap berbasis syariah. Baik yang kaitannya dengan ibadah ataupun yang bukan kaitan dengan ibadah. Ya, kita juga lagi coba untuk masuk ke pembiayaan produktif. Baru bulan ini juga sama. Kita masuk ke pembiayaan produktif tapi untuk basis peternakan dulu untuk sebagai awalan gitu. Sebelum ngobrolin soal produktif Mas Inung, kita ngobrolin soal haji dulu mungkin. Boleh. Nah, haji pada awal-awal haji atau umroh ya, pada awal tahun 2020 udah sempat memberangkatkan. Iya. Jumlahnya akhirnya 2020? Kalau mungkin gini, kalau haji istilahnya kita biayain porsinya dulu karena berangkatnya kan bisa 20 tahun bisa ini. Kalau umroh pasti berangkat dulu ya. Kalau umroh di tahun 2019 itu mungkin sekitar 60% ya, sekitar 10 ribuan. 10 ribu ya, wah besar ya. Di 2020 udah sempat memberangkatkan umroh? Iya, sekitar 4 ribuan. Lebih gede, 2 bulan ya. Iya, 2 bulan kan? 2,5 lah ya, Maret sampai Maret minggu ketiga masih bisa jalan. Minggu ketiga ya, setelah ada kasus itu terus nggak ini. Nah, Mas, ini yang saya dengar ada semacam program ya, kalau orang awam menyebutnya kredit naik berangkat umroh atau kredit haji. Itu bagaimana tuh, orang misalnya belum cukup uangnya tapi dia bisa berangkat umroh dan kemudian mencicil, itu menarik. Iya, betul. Kadang-kadang ini juga yang harus saya sampaikan ke masyarakat. Kadang-kadang pandangan masyarakat, apa benar
boleh nggak sih ini dicicil gitu kan ya. Ya, tapi kita punya DPS, DPS-nya kita ya pasti ini Ustadz semuanya karena anggota Dewan Syariah Nasionalnya MUI, dan beliau menyampaikan ya ini diperbolehkan karena ada kalimat istilahnya haji diperuntukkan untuk yang mampu. Yang mampu itu kan mampu kan ya, atau istitoah gitu. Mampu itu dalam hal ini salah satunya selain kesehatan dan lain-lain mampu secara ekonomi gitu kan ya. Nah, mampu secara ekonomi nggak melulu harus cash. Kalau ya contohnya gini, mungkin kalau pegawai negeri, pegawai swasta mampu kan dia beli mobil, beli motor, tapi kalau disuruh cash juga nggak mampu. Tapi kan kalau nyicil mampu. Nah, artinya itu diperbolehkan selama dia benar-benar mampu, bukan memaksakan. Kalau memaksakan dia nggak kuat tapi maksain, itu yang nggak boleh. Tapi dia mampu, tapi mampunya nyicil gitu. Dia punya penghasilannya bulanan. Kalau nabung suka habis duluan gitu kan. Intinya seperti itu. Nah, bagaimana nih supaya tidak terjebak dengan riba kan? Kalau menyicil itu kan seringkali dikaitkan dengan ya, sekali lagi ini konsep di pembiayaan syariah bahwa apa yang kita jual, produk yang sudah kita hasilkan pasti harus ada dua regulator nih kalau pembiayaan syariah itu. Kalau konven cuma satu, OJK. Kalau kita kayak ada dua regulator, satu ada OJK, ada OJK IKNB syariah khusus mengawasi untuk regulasi-regulasi yang berbasis syariah. Yang kedua adalah Dewan Syariah Nasional. Ya, kita bekerja atas aturan POJK dan aturan fatwa. Di fatwa juga di fatwa juga udah cukup jelas bahwa diperbolehkan untuk haji membayar porsi dengan cara mencicil, yang pasti harus ke pembiayaan atau bank syariah. Kalau yang nggak syariah nggak boleh. Dan secara akad dan proses memang sebenarnya beda, walaupun yang dirasakan customer seolah-olah apa bedanya sih? Seolah-olah sama gitu kan ya. Jadi yang pasti apa produk yang kita keluarkan pasti atas persetujuan Dewan Syariah Nasional dan DPS kita. Kalau boleh tahu tuh jangka waktunya berapa lama nih? Katakan untuk yang haji berapa lama, yang umroh berapa lama? Umroh gitu hanya sampai 3 tahun. Kalau yang haji kita bisa sampai 7 tahun. Bisa sampai 7 tahun ya? Artinya kalau misalnya waktu tunggu sekarang kan kalau di Jakarta udah di atas 10 tahun ya? Iya, 20-an tahun lebih ya. Nah, jadi setiap kita telat daftar 1 tahun. Kalau normal ya, itu kita mundur 4 tahun. Nah, ini udah nggak normal. Tahun kemarin nggak ada yang berangkat. Nggak ada yang berangkat. Tahun ini ya kita berharap berangkat, karena kalau berangkat itu membuat ya masyarakat lebih yakin. Kalau lebih yakin akan lebih secara market akan lebih menguntungkan buat kita, karena kalau nggak ada pemberangkatan itu kan orang jadi rada nggak semangat juga gitu. Nah, ini buat Sobat WK, jadi kalau mau berangkat umroh belum punya uang masih bisa. Tentu kita pengen tanya nih, kira-kira harus syarat minimalnya tuh punya pendapatan berapa nih Mas Inung supaya bisa boleh nih kira-kira dianggap mampu tadi. Ini sekalian nih kalau umroh nih ya. Umroh kan kalau selama ini kan orang takut ya. Yang ada tuh kan bayar tapi nggak berangkat. Nah, kasusnya pernah sampai ke pengadilan kan? Kan banyak kan, Abutur, First Travel, banyak nggak tahu juga kenapa bisnis ibadah bisa dimainin juga gitu. Tapi kalau sama Amitra, justru nggak usah khawatir, kan berangkat dulu, bayar belakangan. Nah, yang umroh berangkat dulu baru bayar nih, enaknya di Amitra. Itu enaknya nih. Dan kita udah pilih gitu, kita kerjasama hampir 350 biro travel dari 1000-an biro travel. Se-Indonesia nih ya? Se-Indonesia. Jadi aman lah pasti, resiko ada di Amitra. Satu itu. Kedua, kalau yang haji nih, melihat masa tunggu yang makin lama, ya mestinya para milenial nggak usah nunggu nanti kalau umur 40 tahun baru daftar kan berangkatnya umur 60 lebih ya Mas ya? Lebih 60. Makanya masih muda, udah langsung daftar aja. Ya masa tunggu ya kita niat dulu aja kan ya. Masa tunggu ya bisa 20 tahun lebih kok. Bahkan kayak Sulawesi itu di atas 35 tahun. Wah, Sulawesi 35 tahun. Jadi kalau kita daftarnya di Sulawesi itu kayaknya begitu umur 12 tahun, karena regulasi sekarang masih 12 tahun. Dari BPKH sama Kemenak 12 tahun baru bisa didaftarkan. Ya. Ya 12 tahun langsung daftarin. Kalau kayak Malaysia bayi lahir langsung didaftarin ya.
Oh, lebih lama lagi, dia udah lebih dari 50 tahun kayaknya antriannya. Nah, kalau ngomong syarat, kalau cicilan, kalau umroh rata-rata cicilan umroh sama haji kita di kisaran 600 sampai 700 ribu per bulan. 600 sampai 700 ribu. Nah, kurangin aktivitas di mall, kurangin nongkrong-nongkrong, insya Allah bisa nyicil ya Mas ya. Uang rokok dan uang kopi sudah nutup Mas. 600-700. Kalau tadi umroh berarti sekitar 3 tahunan, kalau haji 7 tahunan, insya Allah bisa ya Mas ya. Iya, ada syarat lain apa lagi Mas? Syarat lain ya, syarat normalnya untuk mengajukan pembiayaan yang pasti kan syarat dokumentasi masuk, terus kemudian syarat secara kemampuan untuk membayar. Nanti kita sesuaikan antara pendapatannya dia dengan cicilan, seperti itu aja sih. Artinya nggak ada macam-macam juga, KTP, KK, sama kemampuan. Kemampuan kita lihat antara penghasilan sama cicilan yang dipilih aja. Artinya teman-teman yang sekarang katakan sudah jadi ASN, misalnya pegawai-pegawai kayak Pemprov DKI segala macam, dengan sendirinya dia sudah secara persyaratan sudah memenuhi ya? Sudah memenuhi. Nah, kesempatan juga nih bisa untuk nyicil berangkat mobil, haji. bisa nyicil motor, dan bisa. Mestinya bisa. Nah, apalagi buat anak milenial itu jangan tunggu lama-lama, harus segera daftar karena ini juga nilai tambah kalau untuk mencari pasangan juga, jangan-jangan Mas ya? Iya, bisa buat mas kawin ya. Nah, kalau yang berminat nih harus daftarnya kemana nih Mas Inam? Ada 2 saluran yang kita bisa pakai. Ya, kalau yang kayak kita udah bukan anak milenial, lewat offline. Lewat offline artinya teman-teman bisa langsung datang ke kantor VIV Group, atau kalau mau umroh bisa ke rekanan kita travel umroh yang sudah rekanan ada 350. Ya, seperti itu kalau yang offline. Kalau yang online banyak lead sistem lead yang kerja sama kita yang digital. Ada Moxa, ada VIV, ada di kita juga ada. Kita banyak punya beberapa channeling digital untuk leads-nya. Jadi masuk ke sana tinggal pasti akan keproses sama kita. Nah, Mas, tadi kan 2020 target 70-an ribu, ya itu karena pandemi. Itu target semangat awalnya. Iya, itu kan kita revisi semua ya. Kalau untuk 2021 ini? Kalau 2021 kita setengah meramalkan ya, pengennya ya sebagai umat yang baik kan, cita-citanya pasti akan lebih baik. Harapannya gitu, penanganan pandemi kita harapkan dengan adanya vaksin dan lain-lain, ya kita berharap ekonomi akan berjalan lebih baik. Dan harapannya juga Arab Saudi juga sudah mulai membuka umroh, haji juga bisa diberangkatkan walaupun mungkin nggak 200.000 jatahnya Indonesia, mungkin berkurang, tapi yang penting ada pemberangkatan. Ya istilahnya kita lebih yakin di 2021, tapi belum seperti kembali tahun 2020 seperti awal ya, tapi kita menargetkan tahun 2021 ini target kita sekitar 21.000 yang kita berangkatkan. 21.000 ya untuk haji dan umroh. Kan kira-kira gitu. Nah, jadi buru-buru juga nih buat teman-teman Sobat WK yang ingin mendaftar berangkat haji, jangan sampai makin lama antriannya atau keburu orang lain yang daftar dan berangkat. Karena kalau nggak punya uang, itu tadi cukup punya sisa uang 600 sampai 700 ribu per bulan sudah bisa berangkat umroh kan, kira-kira gitu. Betul. Ya, dan juga sudah bisa mendaftar antrian haji. Nah, setelah ini kita akan bicara, ini juga buat peluang bisnis juga nih buat teman-teman milenial, atau juga buat para ustadz atau ustazah bisa bermitra dengan Amitra atau PT SMA untuk mengajak berangkat umroh dan haji, tapi setelah ini. Jangan lupa subscribe ya.